Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya, sehingga kita masih bisa hidup dalam keadaan yang sehat walafiat hingga pada saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Karenanya kita bisa menikmati yang namanya iman serta Islam pada saat ini. Pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai intisari dari materi kedua pada jilid 8 terjemahan, yaitu Al-Baqarah ayat 83 sampai 84. Yang dimana di video sebelumnya saya menjelaskan mengenai terjemahan dari ayat 83 hingga 84, dan pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang intisari dari materi Al-Baqarah 83 sampai 84. Dan nanti saya menyampaikan sebuah kisah di akhir video. Baiklah, mari kita langsung saja lihat materi. Intisari dari surah Al-Baqarah ayat 83 sampai 84. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 83 hingga 84 diawali dengan kedurhakaan Bani Israel akan perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Yaitu tidak menyembah selain Allah. La ta'buduna illallah. Berbuat baik kepada orang tua, Abil walidaini ihsana, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Wabil kurba wal yatama wal masakin. Wa qulu linnasi husna, berkata dengan perkataan yang baik. Wa qimus salata wa atu zakat, menegakkan salat serta menunaikan zakat. Dan inilah perintah-perintah Allah yang dimana Bani Israil mendurhakai perintah-perintah tersebut, sebagaimana yang telah disebut pada ayat 83. Kemudian intisari yang kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 84 mengandung ikrar dan persaksian Bani Israel untuk tidak membunuh dan mengusir sesama mereka. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jadi intisari dari ayat tersebut adalah mengandung ikrar dan persaksian Bani Israel untuk tidak membunuh dan mengusir sesama mereka. Kemudian di intisari yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat 83 sampai 84 mengajarkan kita agar menjaga interaksi dengan Allah lewat salat dan menjaga interaksi dengan sesama lewat perbuatan dan ucapan yang baik. Kemudian intisari yang keempat, lafal ihsan bermakna memperlakukan orang lain lebih baik dari perlakuan kepada kita sendiri. Sebagaimana telah disebutkan dalam ayat 83, Wabil walidaini ihsanan. Jadi makna ihsan di sini artinya memperlakukan orang lain lebih baik dari perlakuan kepada kita. Makna ini lebih tinggi daripada makna adil, yaitu memperlakukan orang lain sama seperti kita memperlakukan orang lain sama seperti orang lain memperlakukan kita. Begitulah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua, yang paling utama dan terutama kepada kedua orang tua setelah mengabdi kepadanya. Setelah itu dilanjutkan dengan berbuat ihsan kepada kerabat kerabat dekat, anak-anak yatim, orang miskin. Begitulah prioritas bakti dan pengabdian yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kepada kedua orang tua kita. Kemudian berbuat baik dan kepada kerabat dekat, menyantuni anak yatim, mengasihani orang miskin. Begitulah perintah Allah pada ayat 83. Wabil walidaini ihsana wabil qurba wal yatama wal masakin. Maksud berkata baik dalam ayat 83 di atas adalah berkata jujur. Wa qulu linnasi husna.
Waqulu linnas husna bermakna berkata jujur, lemah lembut, dan secukupnya. Di antara ucapan yang husnan, ucapan yang baik, menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah ucapan yang mencakup perintah berbuat baik dan larangan berbuat munkar. Kemudian intisar yang keenam, di antara butir perjanjian yang harus dilakukan Bani Israel adalah larangan membunuh tanpa hak dan mengusir saudara sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bangsa Yahudi pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa leluhur mereka dahulu berikrar akan memenuhi perjanjian ini. Sedangkan mereka yang mendengar ayat Al-Quran ini menyaksikan bahwa perjanjian itu memang pernah dilakukan oleh leluhur mereka. La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum. Jangan kalian saling membunuh di antara kalian dan janganlah kalian mengusir saudara sama manusia. Itu adalah bentuk salah satu bentuk dari perjanjian yang dilakukan oleh Israel, para pendahulu Bani Israel, yang kemudian diingkari, didurhakai adalah bangsa Bani Israel, bangsa Yahudi pada masa Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya ada sebuah kisah yang dimana Abi Uthman meriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun mengenai diriku. Ayat yang mana wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Itu pada surat Luqman ayat 15 yang berarti, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, aku dulu sangat berbakti kepada ibuku. Ketika aku memeluk Islam, ibuku berkata, wahai Sa'ad, agama apa ini yang baru kamu peluk? Sumpah, kamu harus meninggalkan agama ini atau aku tidak akan makan dan minum sampai aku mati. Ibuku sangat benci aku memeluk Islam dan menjadi bingung hingga bersikap seperti ini. Kondisi ibuku ini membuat orang memanggilku, wahai orang yang tega membunuh ibunya sendiri. Aku lantas datang kepada ibu dan menyampaikan, ibu, janganlah lakukan itu. Tidak makan dan tidak minum. Aku tidak meninggalkan agamaku bukan karena alasan kecil. Ibuku tetap tidak mau makan dan minum. Sehari, semalam, sampai esok harinya masih bertahan tidak makan dan minum, dan dia dan ibunya mulai merasa kaya, lemah. Kemudian aku katakan kepadanya, ibu, engkau tahu, demi Allah Azza wa Jalla, andaikan aku memiliki 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu demi satu dariku, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Ibu, mau makan atau tidak, itu terserah ibu. Saat ibu menyaksikan ucapanku ini, dia baru mau makan. Kisah tersebut menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua dengan menaati perintahnya hukumnya wajib, kecuali jika orang tua memerintahkan sesuatu yang tidak baik berupa maksiat, perbuatan dosa. Oleh karena itu, kita harus berbakti kepada orang tua agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selama yang diperintahkannya tidak menjerumuskan kita kepada kemaksiatan dan perbuatan dosa. Mungkin inilah intisari dari surah Al-Baqarah ayat 83 sampai 84 beserta kisah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kekurangan yang ada pada video ini itu murni berasal dari diri saya sendiri, dan kebaikan yang ada dalam video ini itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tidak ada penyebab dari suatu kebaikan kecuali hanya berasal dari Allah, dan tidak ada penyebab dari suatu keburukan kecuali berasal dari diri saya sendiri. Saya akhiri video ini.
Dan saya akhiri video ini dengan mengucapkan billahi taufiq wa hidayah. Hasbunallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.